Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat Selamat datang pagi, Mas. mengantar hukum Pagi, Mas. Mas. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mencoba menerangkan ya terkait ilmu hukum administrasi negara. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rinto Budi Ramawan. Kebetulan saya di sini mengampu mata kuliahan bersama 7 dosen lainnya. Sedikit info, saya lulus dari FH UGM tahun 2014, terus lanjut ke magister luar negeri tahun 2018. Nah, tanpa berlama-lama, untuk kontrak pembelajaran ya, yang pertama, di sini di hyperlink ini, sudah saya berikan link RPKPS untuk hukum administrasi negara, di mana kita bisa lihat di sini ada beberapa capaian, mata kuliah dan list dosennya di sini. Untuk CPMK yang paling utama tentu adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar hukum administrasi negara, hubungan HAN dengan ilmu lainnya, sumber HAN, bentuk susunan pemerintah pusat dan daerah, ASN, hukum barang milik negara, hukum keuangan negara, hukum dan kebijakan publik, dan hukum pelayanan publik. Serta yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi isu-isu kontemporer terkait hukum administrasi negara. Nah, kemudian untuk absensi, sebagai syarat untuk mengikuti ujian ya, supaya dapat keluar nilainya, minimal adalah 80%. Jadi kalau ini 4 SKS, mungkin teman-teman bisa kalkulasi ya 80% dari 4 SKS itu berapa. Seingat saya itu bisa satu dapat jatah bolos, satu 2 sampai 2 kali seperti itu. Kemudian untuk penilaian, komponennya adalah UTS 40%, di mana nanti ada 4 dosen yang mengampu sebelum UTS, dan setelah UTS atau UAS itu ada 4 dosen juga, komponen nilainya adalah 40%. Selain itu ada tugas atau kuis, itu komponennya ada 20%, dan karena saya adalah dosen pengampu yang pertama pada HAN, jadi kuis akan saya berikan nanti di pertemuan pertama ini. Kemudian untuk kelas pengganti, semisalnya saya berhalangan, di sini saya akan mencoba memberikan kesempatan untuk kita membikin kesepakatan ya, baik via daring atau luring nanti kelasnya. Mungkin kita geser sore hari atau mungkin ketika, misalnya teman-teman sore hari juga bertabrakan kelasnya, mungkin kita bisa ganti via, daring, seperti itu, atau mungkin nanti juga saya tambahkan rekaman serta materi yang mungkin dapat diakses via Master. Nah, ketentuan lain untuk mengikuti perkuliahan HAN ini adalah selain tentu saja mengikuti perkuliahan tepat waktu, saya juga berharap teman-teman sekalian aktif dan responsif dalam perkuliahan dan tidak mematikan kamera, seperti itu. Jadi, kita saling mengapresiasi satu sama lain saja, gitu. Nah, pendahuluan ya. Jadi untuk HAN atau Hukum Administrasi Negara itu secara harfiah merupakan sebuah manifestasi atau terapan dari konsep negara yang bertujuan kesejahteraan atau welfare state, di mana ini tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang, 45. Nah, yang dimaksud dengan sejahtera di sini itu apa? Sejahtera di sini adalah, negara itu menjamin kesejahteraan masyarakat, melalui intervensi di mana partisipasi masyarakat diberikan untuk membantu mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menetapkan norma pengawasan agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan dengan baik, gitu. Nah, terkait definisi-definisi hal lain, tentu kalau misalnya kita melihat pada penjelasan-penjelasan, di buku ya, misalnya teman-teman baca buku pengantar Han yang ditulis oleh dosen-dosen, FH itu ada beberapa pendapat seperti dari contohnya Hajon, Utrecht, Riawan Chandra, dan kawan-kawan. Itu semuanya intinya adalah Han adalah berfungsi sebagai hukum yang mengatur, terkait pengawasan tindak aktivitas dari, pemerintahan itu sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat berfungsi untuk mengawasi adanya tata kelola pemerintahan yang baik, gitu. Kemudian secara etimologis, HAN itu meliputi kaidah pemaknaan terhadap istilah hukum administrasi dan negara. Seperti yang kita tahu ada 3 elemen tadi ya, hukum, di mana secara basicnya sendiri hukum adalah, seperangkat aturan yang disepakati oleh masyarakat, mengikat dan menimbulkan konsekuensi. Administrasi yang secara literal mungkin pengertian sempit bermaksud adalah, semua hal yang berkaitan secara tertulis atau sistematis. Dan yang terakhir adalah negara, di mana, memiliki arti komunitas keluarga yang hidup atau tinggal pada, suatu daerah tertentu, memiliki kedaulatan dan sistem pemerintahan, seperti itu. Kemudian masuk ke slides, 4. Nah, ini yang tadi sudah sedikit saya jelaskan ya, terkait pengertian HAN dan definisinya. Mungkin di sini saya nggak akan menjelaskan satu per satu, definisi-definisi dari para scholar atau para ahli hukum ya, yang terdahulu terkait definisi HAN. Cuma kalau misalnya kita, perhatikan persamaannya adalah, di mana definisi HAN ini memiliki makna sebagai hukum atau aturan ketentuan yang mengikat antara pemerintah dan masyarakat
serta organ pemerintahan dalam struktur. Jadi intinya HAN ini mengatur bagaimana seharusnya pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana organ-organ dalam pemerintahan itu berinteraksi satu sama lain. Misalnya, kita ambil contoh ya, misal langsung sebut asal nama aja Mas Fahri yang pakai logo UGM ini ya. Mmm, Misal Mas Fahri ini ingin melakukan pernikahan ya, misalnya dengan adik tingkat gitu. Nah, Mas Fahri kan tentu akan melakukan proses perizinannya ke KUA begitu ya. Nah, KUA di sini di bawah Kementerian Agama merupakan bentuk manifestasi dari sebuah negara begitu, di mana KUA sendiri adalah organ pemerintahan. Jika misalnya ada dalam proses pembuatan atau pemenuhan dokumen nikahnya itu Mas Fahri dipersulit oleh KUA misalnya atau Kemenak, mungkin karena satu dan lain hal. Nah, Mas Fahri di sini bisa nih menggunakan konsep HAN yang mungkin nanti akan saya elaborasikan pada pertemuan berikutnya ya, untuk misalnya melakukan gugatan terhadap Kementerian Agama, misalnya karena didiskriminasi kah, atau mungkin ada syarat yang menurut Mas Fahri dan pasangannya nanti kurang masuk akal, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam kedudukan HAN dalam disiplin ilmu hukum ya. Nah, HAN itu memiliki beberapa unsur disiplin dalam ilmu hukum seperti yang sudah teman-teman lihat, ada unsur publik dan private yang paling utama ya. Di mana jika dalam unsur publik, HAN itu merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum atau hubungan masyarakat dengan negara, seperti contoh, hak untuk mendapatkan pendidikan gratis, akses air bersih, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks private, maaf, HAN itu mengatur hubungan antar individu, contoh dalam dunia pekerjaan antara atasan dan bawahan, jika misalnya ada teman-teman sekalian yang kedepannya nanti akan jadi ASN ya, misalnya di kejaksaan kah, atau mungkin menjadi dosen kah, ada relasi kuasa antara dosen dan bawahan di unit kerja gitu yang mungkin dirasa sangat mendiskriminasi. Nah, teman-teman bisa tuh nanti mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya untuk mengatasi atau apa, eee, mem mengatasi masalah tersebut, begitu. Oleh karena itu, HAN itu merupakan hukum yang mengatur dan menjamin bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan adanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah HAN juga dapat mengatur hubungan antara individu dalam ranah privat? Kira-kira bagaimana dari teman-teman? Ada yang mau coba iseng jawab nggak? Nggak usah pakai elaborasi terlalu panjang, nggak apa-apa. Kira-kira gimana? Apakah HAN juga dapat mengatur hubungan antara individu dalam ranah privat? Misalnya, tadi kita panggil contoh Mas Fahri ya, yang mau menikah dengan adik tingkat misalnya gitu. Kira-kira apakah HAN di sini bisa masuk dalam ranah tersebut? Coba. Mungkin Mas Fahri saya tunjuk aja deh langsung biar cepet. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Budi atas pertanyaannya. Izin menjawab, sepertinya bisa, Mas, karena tadi sebagaimana contohnya perkawinan, lalu dari KUA memberikan buku nikah. Nah, mungkin buku nikah itu adalah sesuatu yang mengatur hubungan individu. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Fahri. Nah, tapi kalau misalnya dirimu ada masalah dengan calonmu siapa Mas Fahri namanya? Ya, sementara sebut saja Wulan begitu. Oke, sebut saja Wulan ya, Mas Fahri dengan Mbak Wulan kira-kira ada masalah. Nah, HAN itu bisa masuk nggak dalam ranah Mas Fahri dengan Mbak Wulan misalnya? Kayaknya nggak bisa ya, Mas. Oke, nggak bisa ya, oke. Nah, untuk menanggapi jawaban Mas Fahri sebenarnya sudah bagus jawabannya ya. Cuma kalau misalnya kita melihat ada beberapa kondisi tertentu, misalnya Mas Fahri dengan Mbak Wulan ini adalah sama-sama ASN, dosen misalnya ya, di Fakultas Hukum atau mungkin di kementerian begitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya salah satunya atau keduanya memang bukan ASN atau mungkin aparatur sipil negara, tentu tidak bisa begitu. Nah, tapi terima kasih Mas Fahri, saya apresiasi jawabannya, sangat sangat bagus, sangat komprehensif, gitu. Kemudian untuk slides berikutnya, nah di sini ya ada, Paul Scholten, dia merupakan ahli hukum HAN yang memandang bahwa HAN itu, kenapa HAN dapat dipandang sebagai hukum private atau publik? Yang pertama, itu karena masyarakat memiliki kontrak dengan negara secara tidak langsung. Ya, tentu saja karena masyarakat tinggal di negara tersebut ya. Dan yang kedua, dan badan hukum publik lainnya. Selain itu, asas lex spesialis juga lebih berlaku untuk mengatasi masalah terkait tindakan pemerintah yang memiliki implikasi terhadap sebuah badan private. Jadi misalnya dalam konteks kontrak ya, pengadaan barang dan jasa kontrak pemerintah dari LKPP. Semisal, Mas Fahri lagi saya ambil contohnya ya, itu sebagai kontraktor, terus mendapatkan kontrak pengerjaan proyek
tol misalnya di Yogyakarta, terus tiba-tiba kontraknya itu dibatalkan atau tidak dibayar padahal kan sudah melaksanakan pekerjaan mungkin 50%. Nah, Mas Fahri juga bisa, mengajukan gugatan itu kalau misalnya, dia tidak mendapatkan kompensasi atas pembatalan, kontrak kerja yang sudah ditandatangani sebelumnya. Nah, bisa jadi karena, kontraknya tiba-tiba dibatalkan atau tanpa ada pemberitahuan yang jelas atau mungkin alasan yang kurang lengkap, itu bisa diajukan oleh Mas Fahri, gitu. Kemudian, selanjutnya terkait ruang lingkup HAN, HAN atau Hukum Tata Pemerintahan itu tentu saja, memuat peraturan terkait aktivitas pemerintahan ya, seperti peraturan yang berkenaan dengan administrasi tata kelola pemerintahan, dan HAN itu mengkontekstualisasikan pemerintah hanya pada ranah eksekutif saja. Nah, di sini saya quote and quote, pemerintahan dalam ranah eksekutif. Kenapa? Karena mayoritas produk hukum yang memiliki efek langsung kepada masyarakat itu biasanya adalah ranahnya eksekutif, seperti misalnya permen, Perbup misalnya, Perda, begitu. Tapi, menurut saya sendiri, sebenarnya ini tidak serta-merta hanya melekat pada eksekutif, tapi juga bisa melekat pada ranah legislatif atau yudikatif. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita melihat sumber hukum yang ada di Indonesia ya, misalnya kita ambil dari ranah yudikatif, sebuah putusan hukum itu dapat dijadikan jurisprudensi kan sebagai referensi, walaupun itu bukan yang utama, begitu. Terus kenapa kalau misalnya saya melihat dari sisi legislatif, contohnya adalah terkait RKUHP, begitu. Proses pembuatan kita ambil contoh proses pembuatan RKUHP itu sendiri. Kalau misal proses pembuatannya itu tidak transparan, tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik seperti itu, ini bisa masuk dalam ranah hukum administrasi negara, seperti itu. Termasuk juga putusan kalau misalnya tidak ada eksekusi atas putusan yang sudah ingkrah ya atau, mengikat, tentu, apa namanya, tetap bisa masuk dalam ranah hukum administrasi negara, begitu. Nah ini, mungkin nanti bisa dibaca aja ya ini terkait ruang lingkup HAN karena, cukup mudah, nanti bisa dielaborasi juga ketika pertemuan berikutnya. Nah untuk sumber HAN sendiri, dalam HAN sendiri itu ada 2 sumber hukum yaitu formil dan material ya, di mana sumber hukum formil memiliki kekuatan norma yang dapat berlaku jika sudah disahkan secara formil, semisal ada draft peraturan, peraturan perundang-undangan terkait absensi kehadiran bagi mahasiswa misalnya. Jika draft, peraturan perundang-undangan ini sudah beredar tapi belum disahkan, maka ini masih belum dapat dikategorikan sebagai hukum material, masih hanya hukum formil saja. Nah, sumber hukum formil dalam hal itu ada beberapa, seperti, peraturan perundang-undangan, konvensi praktik tata usaha negara atau KTUN, atau keputusan tata usaha negara ya, misalnya yang kita kenal. Itu misalnya contoh yang paling simpelnya adalah misalnya Eee, menteri memberikan instruksi, atau melalui permennya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk KTUN, seperti itu. Yang ketiga dari jurisprudensi dan yang keempat adalah doktrin. Nah, doktrin ini sifatnya sangat luas ya. Jadi kita bisa ngambil doktrin dari baik dari dalam negeri atau mungkin dari luar negeri yang mungkin dibuat berdasarkan putusan hukum luar negeri, seperti itu. Nah, terkait sumber hukum material, mungkin karena ini sangat panjang ya, sumber hukum material, jadi coba saya, perpadat sedikit. Sumber hukum material itu intinya adalah merupakan konsep fundamental dalam studi HAN yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan hukum itu sendiri. Nah, konsep ini mengacu, pada berbagai elemen yang secara substansial mempengaruhi, lahirnya norma-norma hukum, mulai dari kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, mana yang lebih relevan? Beberapa ahli berpandangan bahwa sumber hukum historis itu intinya adalah undang-undang dan hukum tertulis lainnya, lebih relevan karena pada praktik masyarakat itu langsung otomatis dilaksanakan. Nah, tapi manakah yang lebih penting? Apakah hukum formil atau material? Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Hukum formil lebih utama atau hukum material lebih utama? Coba. Mungkin Menurut saya ya, Mas oh iya, Budi izin Boleh Mbak Monika? Ya. ya. Kalau saya kepikirannya karena ini Han hukum formil, Mas. Mohon koreksi kalau salah, Mas. Nuwun. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Monika. Hukum formil berarti dari Mbak Monika yang paling utama ya. Gimana? Ada yang lain ada pendapat hukum material nggak kira-kira? iya, saya boleh masuk Mas Budi? Boleh Mas Fahri? Menurut saya juga hukum formil ya, karena hukum formil itu kan adalah ujung tombak apakah hukum material itu bisa ditegakkan ataukah tidak. Jadi upaya menegakkan hukum material itu ada pada hukum formil. Jadi menurut saya hukum formil, Mas Budi. Baik, terima kasih Mas Fahri. Nah, untuk wrap,
masukan dari Mbak Monica sama Mas Fahri ini ya, tentu kalau menurut saya pribadi, tentu kedua-duanya sangat penting, merupakan sumber hukum yang sangat penting karena tentu tidak bisa ada hukum material tanpa ada hukum formil dan sebaliknya, seperti itu. Jadi, keduanya ini merupakan sumber hukum yang paling penting dalam hukum administrasi negara menurut saya. Tapi tentu dari pendapat, mungkin ahli lain juga memiliki pandangan yang berbeda, seperti itu. Mungkin next ini nanti mungkin dibaca saja sendiri ya karena cukup deskriptif. Nah, hubungan HAN dan HTN dengan disiplin umum lainnya ya. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah sedikit banyak agak bingung ya di semester 1 ini, karena kan namanya hukum administrasi negara, terus yang kedua ada hukum tata negara. Nah, kira-kira itu kesamaannya jelas ya, sama-sama bahas negara gitu. Nah, tapi kalau menurut saya ini ada sedikit, perbedaan nih antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Nah, seperti yang, teman-teman lihat di slides, ada Oppenheim, Cornelis, Lohman, itu juga, punya pandangan yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita rangkum ya, mungkin kalau masalah penjelasan dari Scholar ini nanti bisa dibaca sendiri. Tapi kalau menurut saya untuk definisi apakah Han dan HTN itu berbeda, jawabannya adalah tentu berbeda. Kenapa? Kalau menurut saya adalah Han itu lebih membahas pada dinamika perkembangan sebuah negara. Dan itu, kita membahas secara spesifik turunan-turunan dari tindakan sebuah negara yang dimanifestasikan melalui eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara kalau hukum tata negara, menurut saya lebih bersifat statis, di mana kita akan lebih berfokus pada konsep atau fundamental sebuah negara itu sendiri. Dan kalau dalam konteks Indonesia, kita terapkannya adalah kita berpacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dulu, baru kita lihat dari sebuah tindakan dari sebuah negara itu, which is Indonesia itu sendiri. Kira-kira apakah mereka melakukan penyimpangan terhadap amanah konstitusi, gitu. Dan, bagaimana dengan hubungan Han dengan ilmu politik? Nah, di sini, mungkin agak bisa dibilang juga agak blur ya. Kenapa? Karena, kalau Han itu kan kita fokusnya membahas lembaga pemerintahannya itu sendiri. Sedangkan kalau ilmu politik kita lebih kepada mungkin ranah dari individu yang memimpin sebuah agensi atau lembaga pemerintahan tersebut. Seperti yang kita tahu ya sekarang ya, mmm pos-pos dari kementerian itu kebanyakan kan diisi oleh pimpinan partai politik atau perwakilan dari partai politik itu sendiri gitu. Nah, kaitan antara keduanya itu tentu tetap terikat, di mana politik berperan untuk merumuskan kehendak negara dan hal itu menjadi media untuk melaksanakan kehendak negara itu tersebut kehendak negara itu tersebut. Jadi kita bisa anggap, ilmu politik itu tidak bisa lepas dari adanya hukum administrasi negara dan sebaliknya, gitu. Kemudian, terkait hubungan Han dengan ilmu administrasi negara. Nah, kalau zaman saya dulu ada mata kuliah ilmu administrasi negara, itu mungkin, eee, kakak-kakak tingkat kalian masih dapat, itu bukunya warna merah sama kuning, sangat 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 fundamental itu, sangat bagus bukunya itu. Saya sarankan Mas Fahri juga nanti membaca itu ya. Nah, tapi untuk, kaitannya Han itu menyediakan kerangka hukum untuk administrasi publik dan memastikan legalitasnya, sementara kalau ilmu administrasi negara itu memiliki fokus untuk pengelolaan kebijakan dan program publik oleh lembaga pemerintahnya. Jadi, Han itu fokus pada perangkat hukumnya, pembentukan dasarnya itu sendiri, sementara untuk pengambilan keputusan eksekusinya, itu merupakan ilmu administrasi negara. Apakah itu sudah sesuai dengan kaidah administrasi negara atau belum, gitu. Jadi bisa dikatakan ini juga sangat berkaitan ya, lebih berkaitan dibandingkan ilmu politik, seperti itu. Nah, untuk kasus Han, di sini mungkin saya nggak akan bahas terlalu banyak ya, karena, masih pertemuan pertama. Jadi saya berikan, mungkin 4 poin saja terkait kasus Han yang mungkin atau sering muncul di Indonesia ya. Yang pertama itu, kita bisa kategorikan onrehmatig daad atau perbuatan melawan hukum, dan ini sering ditemukan juga dalam, hukum perdata, mmm tapi perbedaannya adalah kalau dalam hukum perdata dilaksanakan oleh, bisa private atau mungkin perusahaan, entitas. Nah, kalau dalam ranah HAN itu dilaksanakan oleh pejabat atau usaha negara dengan cara melanggar dasar hukum. Seperti yang tadi kita tahu Mas Fahri ya, nggak boleh menikah sama KUA karena ada syarat yang mungkin, misalnya diminta memberikan uang 50 juta untuk KUA gitu. Nah, itu kan tidak ada dasar hukumnya ya, melanggar dasar hukum. Nah, Mas Fahri ini
bisa mengkategorikan tindakan KUA tersebut sebagai unrehmatic DA, gitu. Terus yang kedua adalah Daad van Willekeur, saya kurang paham ya ejaan bahasa Belandanya, tapi ini memiliki arti perbuatan tanpa dasar hukum oleh pejabat tun yang merugikan. Nah, ini saya berikan contoh ya, misalnya saya ambil nama aja lagi ya, misalnya Mbak Mbak Dewi misalnya. Mbak Dewi ini misalnya tiba-tiba ketika misalnya nanti jadi jaksa atau hakim atau mungkin ASN sudah mengajukan izin cuti hamil misalnya, karena kan wanita dapat izin cuti hamil ya. Nah, tapi pimpinannya itu tiba-tiba memberikan SP1 peringatan tertulis karena dianggap Mbak Dewi ini tidak atau mengabaikan perintah atasan atau membolos seperti itu. Padahal secara formil Mbak Dewi ini sudah mengajukan izin atas cuti kehamilannya, cuti lahirannya seperti di mana kita tahu 2 bulan+1 ya kalau nggak salah itu. Nah, ini Mbak Dewi ini nanti bisa mengajukan gugatan kepada Tun terhadap atasannya itu sendiri karena melakukan perbuatan tanpa dasar hukum begitu. Terus yang ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan resmi yang bertentangan dengan prinsip umum. Nah, ini cara simpelnya untuk mendapatkan atau memahami ini adalah ada suatu pejabat baik di dalam pemerintahan itu dia menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan bawahan atau misalnya seperti yang mungkin sempat kita dengar seminggu lalu kalau nggak salah itu adalah Menteri UMKM ya. Dia itu membuat surat, menaikkan surat kepada beberapa KBRI dan KJRI di Eropa untuk memberikan pengawalan kepada istrinya dalam, kalau nggak salah itu untuk menemani acara istrinya yang ingin mengunjungi anaknya di Eropa seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, di mana Menteri, kalau nggak salah namanya Maman Abdurrahman, itu memberikan kekuasaannya yang bertentangan dengan prinsip umum, yaitu penyalahgunaan wewenang gitu. Terus yang terakhir adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, ini biasanya terjadi kenapa? Karena biasanya dalam sebuah regulasi itu banyak kata-kata atau kalimat yang mungkin blur definisinya atau mungkin maknanya seperti apa itu kurang jelas. Akhirnya memberikan ruang diskresi bagi pimpinan atau kewenangan untuk memberikan interpretasi tanpa adanya konsultasi atau tanpa adanya pertimbangan yang melibatkan publik seperti itu. Contoh misalnya ketika unit kerja A mendapatkan insentif per bulan itu 2,1, tapi unit B mendapatkan insentif lebih besar, tapi ketika kita lihat dari tupoksi SK-nya, itu kurang lebih sama, butirnya ada 7 atau 8. Nah, orang atau pejabat yang memberikan interpretasi perbedaan terhadap honorarium tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggar terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana dia dapat dikategorikan sebagai atau telah melakukan diskriminasi ya terhadap unit tertentu seperti itu. Kemudian next contoh kasusan ini proyek food estate. Saya tahu ini kompleks sekali, di mana ya melalui kalau nggak salah ini kan proyek dimulai tahun 2019 ya, sejak zamannya Jokowi hingga sekarang itu masih berjalan dan itu nomenklaturnya antar kementerian itu sangat ribet menurut saya dan menurut saya sampai sekarang gagal. Jadi banyak sengketa lahan, tumpang tindih, pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan harganya. Nah, ini sangat-sangat memberikan atau memanifestasikan kasus HAM dalam ranah Indonesia yang paling masif saat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena mungkin kita masih ada sisa waktu kurang lebih 3 menitan ya. Nah, ini saya ada beberapa kuis ya untuk menambah nilai teman-teman. Jadi nanti singkat saja, kira-kira ada yang mau coba jawab langsung bisa raise atau langsung open mic-nya, langsung dijawab aja, nanti saya tulis namanya untuk saya berikan poin tambahan nanti untuk ujian begitu kira-kira. Nah, monggo kira-kira dari teman-teman ada yang mau coba jawab langsung? Ini ada 5 kuis. Yang pertama, tujuan dari HAN itu sendiri apa? Perbedaan HAN dan HTN, maaf. Terus pendapat kalian tentang kondisi negara saat ini dari sisi HAN. Terus apakah HAN termasuk hukum publik atau private? Dan yang terakhir, bagaimana HAN dapat memberikan inovasi bagi perkembangan hukum? Monggo, saya berikan waktu sebentar untuk mikir, nanti silakan open mic kalau misalnya ada yang mau jawab, nanti saya kasih tambahan nilai untuk
ujian akhirnya, begitu. Permisi Mas, maaf mau tanya. Boleh? Enggak, Zaida? Ini per per mahasiswa jawab satu soal aja atau semuanya ya Mas? Atau bebas milih? Bebas, mau kamu Zaida mau semuanya juga boleh banget. Satu juga nggak apa-apa. Saya mau coba jawab pertanyaan pertama boleh Mas? Boleh, boleh. Monggo. Menurut saya tujuan dari HAN itu untuk mengawasi tindakan pemerintah karena pemerintah kan menyelenggarakan eh, punya tugas untuk menyelenggarakan tindakan di negaranya dan itu dia punya kuasa yang besar. Nah, untuk mengawasi atau membatasi kuasa dari pemerintah itu makanya HAN hadir untuk melindungi masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Mbak Zaida. Em, cukup komprehensif jawabannya. Saya tulis di sini namanya ya. Oke. Yang lain mungkin, monggo ada yang mau coba jawab yang lainnya? Monggo Mas Fahri, silakan. Baik, matur nuwun atas kesempatannya Mas Budi. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan HAN dan hukum tata negara? Kalau dalam pemahaman saya, mohon izin nanti mohon dikoreksi. Paling tidak ada dua mungkin ya. Yang pertama adalah masalah ruang lingkup. Kalau HAN itu adalah hukum dalam artian eh, negara dalam konteks yang bergerak begitu ya. Kalau yang HTN itu negara dalam konteksnya yang diam. Mungkin maksudnya kalau dalam beberapa literatur nanti mohon koreksi. Kalau HTN itu mungkin berkenaan dengan struktur negara dan lain sebagainya, sementara HAN itu lebih kepada tindakan-tindakan administratifnya. Kemudian kalau perbedaan kedua mungkin berkenaan dengan ruang scope ya, bukan scope ya, tetapi tujuannya. Kalau misalkan HTN itu lebih kepada kekuasaan gitu ya, mungkin berkenaan dengan eksekutif, yudikatif, sementara HAN itu adalah hubungan antara negara dan warga negara. Mohon izin demikian, Mas Budi. Mantap. Keren sekali Mas Fahri, 100 nih nilainya nih kayak nanti ujiannya ya. Untuk 3 lainnya kira-kira ada yang mau coba jawab? Kita kasih satu lagi aja ya karena mungkin keterbatasan waktu ini. Siapa yang mau coba jawab? Mungkin karena masih malu-malu ya pengantar pertemuan pertama ini ya. Mungkin kita hold dulu aja, tapi terima kasih Fahri sama Zaida atas apa jawabannya, sangat menarik. Nanti saya catat dan akan saya tambahkan ketika nanti di ujian ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, karena keterbatasan waktu ya, ini saya juga berikan tugas supaya nanti kita bisa diskusi di pertemuan berikutnya. Nanti saya mungkin akan japri Mas Fahri untuk detailnya ini ya, tugasnya. Nanti tolong dikoordinir juga teman-temannya untuk mensubmit tugasnya ini. Jadi simpel aja. Cari satu tindakan pemerintah yang menunjukkan adanya bentuk penyalahgunaan wewenang di sekitar Anda dan berikan analisa dengan 5W1H. Begitu. Tidak ada ketentuan halamannya, mau satu halaman, mau setengah halaman, satu paragraf, nggak masalah. Nanti dikumpulkan pada tanggal 15 Juli, which is 5 hari lagi. Begitu. Nanti dikirimkan via email ya, Mas Fahri ya. Teman-temannya dikoordinir ya. Baik. Oke. Ini daftar pustakanya. Saya izin stop share screen. Saya rasa cukup ya. Kita mungkin untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan nanti via email atau mungkin kalian bisa japri saya via WhatsApp. Nanti saya juga akan pasti balas. Nanti Mas Fahri saya akan minta nomor HP-nya ya, bisa disirkularkan.
Terima kasih semuanya, selamat siang.